Oke, baik, selamat sore Pak. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas untuk mata kuliah muatan lokal ya. Di sini pertama kita lihat terlebih dahulu, soalnya. Di sini buat lapangan presentasi yang sudah ini seperti ini soalnya. Di sini saya akan mempresentasikan ini ya, proposal saya ini. Yang judul yang saya ambil adalah kendala pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Iya, sini kita bisa lihat untuk latar belakang yang pendahuluan belakang ini latar belakang pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu program prioritas dalam masa kepemerintahan Jokowi tahun 2014 sampai 2019. Ada begitu banyak langkah penting yang dibuat pemerintah Indonesia dalam pengembangan destinasi pariwisata. Langkah-langkah yang dibuat untuk tentunya tidak terlepas dari harapan akan tingginya pendapatan negara dari sektor pariwisata. Salah satu contohnya adalah pembentukan 10 destinasi wisata yang biasa disebut dengan 10 Bali baru pada tahun 2016 sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya nomor S54 garing Menko garing Maritim 2016. 10 destinasi Bali baru tersebut meliputi Danau Toba, Tanjung, Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo Tengger, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Namun seiringnya berjalannya waktu, pemerintah kemudian mengevaluasi pengembangannya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur Bali baru ini. Hasil evaluasi mendapat 5 destinasi yang dijadikan super prioritas meliputi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Ya, seperti itu. Untuk masalah yang di sini adalah pengembangan pembangunan dan efisiensi anggaran para pariwisata Labuan Bajo. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian di sini ada ini. Tujuannya adalah percepatan pembangunan itu sendiri, efisiensi anggaran, dan meningkatkan nilai manfaat dari eksistensi pariwisata Labuan Bajo. Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini meningkatkan eksistensi pariwisata Labuan Bajo. Penjelasan konten lokal, artikel ini menggunakan 3 penelitian sebelumnya antara ini. Komunikasi pemasaran pariwisata Labuan Bajo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat NTT. Penelitian ini menggunakan konsep tersebut lain konsep potensi wisata, konsep destinasi pariwisata, konsep teknik pengembangan pariwisata, pengembangan pariwisata semestinya melalui perencanaan teknik yang tepat guna menjamin keberhasilan dalam pembangunannya. Untuk ini menggunakan data primer, data sekunder. Data primer tersebut antara lain penjelasan mengenai potensi pariwisata yang penjabarannya dibagi menjadi potensi fisik dan potensi non-fisik, serta kendala pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo. Hubungan konten lokal dengan metode, adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif meliputi gambaran umum Labuan Bajo, kondisi sarana dan prasarana pariwisata, kebijakan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, dan kendala pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Kemudian data kuantitatif meliputi jumlah kunjungan wisatawan
demografi penduduk, dan jumlah potensi wisata yang tersebar di Labuan Bajo. Mekanisme teknik pengambilan data pada konten lokal. Mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi guna mendapatkan data mengenai atraksi wisata yang ada di Labuan Bajo, kondisi sarana dan prasarana yang mencakup sarana umum dan sarana penunjang pariwisata, dan aksesibilitas yang ada di Labuan Bajo sebagai destinasi wisata dunia. Kemudian metode wawancara yaitu wawancara terstruktur guna menggali dan data terkait jenis dan jumlah atraksi wisata di destinasi wisata Labuan Bajo dan data berkaitan dengan kendala pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan ansiliari di destinasi wisata Labuan Bajo. Metode berikutnya yaitu studi kepustakaan untuk menghimpun informasi terkait pariwisata Labuan Bajo di level-level kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di destinasi wisata Labuan Bajo. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kenalkan oleh Bungin dengan tahap sebagai berikut. Pengamatan terhadap fenomena baik sosial maupun ekonomi, melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan, menjelaskan kategorisasi tersebut, kemudian menjelaskan hubungan kategorisasi untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan menyeluruh dan umum dari hasil penelitian, yang dalam hal ini peneliti mengamati fenomena kendala dalam pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo yang terkait dengan pengembangan komponen produk pariwisata. Kemudian diuraikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan mengenai analisis ini sedang diteliti. Studi pustaka berdasarkan penelusuran data pustaka ditemukan beberapa hasil penelitian yang terulung. Ya ini ya. Ini yang saya ambil dengan penelitian terdahulu, yaitu pengembangan kawasan ekowisata Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Tadi juga sudah sempat jelaskan di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang diambil di penjelasan konten lokal. Ada ketiga penelitian antara lain ada pertama juga antara potensi dan kendala pengembangan di pariwisata di Sumatera Barat. Ada lagi peranan implementasi strategi pengembangan di Bupdar Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT dalam pembangunan pariwisata suatu pendekatan kualitatif. Ya, untuk ini studi pustaka selebihnya seperti itu. Kita masuk di kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo masih banyak yang belum dikelola. Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia dengan atraksi ikoniknya Taman Nasional Komodo masih menyimpan begitu banyak potensi yang dapat digarap sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada sebagian besar berbasis keunikan alam dan landscape serta beberapa situs megalitik, namun semuanya masih menjadi potensi wisata karena walaupun sudah dikunjungi wisatawan, tetapi belum ada pengelolaan sehingga manfaat ekonominya belum optimal, baik terhadap masyarakat, pemerintah, maupun stakeholder lain yang berkecimpung di dunia pariwisata. Kendala pengembangan pariwisata di destinasi Labuan Bajo ada begitu banyak, belum di destinasi wisatawan di Labuan Bajo. Kendala yang menjadi penghambat belum digarapnya potensi ini dalam minimnya anggaran pemerintahan daerah untuk pengembangan komponen produk pariwisata, SDM yang belum mumpuni dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kondisi geografis yang sulit,
tata ruang dan tata wilayah di zona pemanfaatan destinasi, serta ketidaksesuaian visi dan misi pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Untuk level pustakanya ini, untuk laporannya yang ini ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.